Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, petang, dan malam. Kita ketemu lagi, kita bisa bolang bareng sekarang. Saya hari ini di bawah rumpun bambu kuning ya. Biasanya di sini ada sesuatu yang unik. Hari ini saya ditemani oleh sedulur kita Kang Dinarta, juga Kang Farik, Kang Asmoro, Gareng, dan Kang Erlang. Nanti akan menyusul ke sini. Oke, kita akan melakukan pembolangan, yang mana nanti tujuan dan arahnya sasarannya belum jelas atau belum ditentukan. Kebetulan saja sudah lama Kang Farik memang tidak muncul di bolang bambu karena masih baru datang dari luar Jawa. Oke, tidak usah banyak basa-basi, langsung saja kita cari di rumpun bambu kuning ini ada apa. Mudah-mudahan ada yang sip. Oke, kita lanjut. Di sini saya memegang combong, yang mana combong ini sendiri dari Kang Farik yang dulu pernah ikut kita bolang. Nah, ini bentuk koleksinya Kang Farik yang masih tersisa. Yang lain sudah terangkut oleh saudara-saudara kita. Ini ada combong, tapi ada yang masuk. Nah, ini masuk, ini masuk tembus ke dalam. Nah, ini ya agak ruwet. Dan di sini onting ini sebagai koleksi, sebagai tambahan. Jadi memang di rumpunnya Kang Farik ini dulu itu pernah jadi sensasional atau pernah menghebohkan grup. Yang pertama kita di bolang bambu itu, rumpun ini awal mulanya hanya dua biji, baru karena lamanya tumbuh di sini jadi berkembang seperti ini. Ini sebetulnya bambu kuning tapi berubah warna. Ini yang kuning. Dan kita kembali ke combong tadi ya. Combong ini ada combong bentuknya unik ya. Nah, ini tembus. Ini tadi secara tidak sengaja saya lihat-lihat kok ada bambu yang unik di sini. Saya kira di rumahnya sudah habis, ternyata masih ada yang tersisa. Combongnya ini kalau bisa dibilang tong sewu bisa, combong juga bisa ya, tergantunglah kemauan yang bilang. Kita tidak bisa istilahnya mengatakan satu pakem, karena di sini memang betul-betul seperti tong sewu, seperti combong lain yang masuk ini. Nah, ini kelihatan kan akarnya. Biasanya cuma satu ini yang tertinggal di rumahnya. Di saat kita pembukaan, di saat kita mulai melakukan pembolangan, terkadang kita berpikir atau angan-angan kemana dapat apa, itu pasti. Karena di lingkungan kita sendiri, siapapun itu pasti
sudah dirambah dan sudah dibolongi. Dengan kata lain, sudah kemungkinan tidak ada yang berpakem karena sudah dipotong. Jadi secara pengalaman bolang itu dalam tempo 1-2 tahun di lingkungan kita masing-masing itu setingkat desa maupun kecamatan itu sudah seolah-olah itu bersih ya. Itu terdengar suaranya karena pada hari ini ada kesibukan sedikit yang mana Kang Balik merubah dapur rumahnya itu diganti. Ini bekas bongkaran ya. Oke Telur, nanti kita akan melakukan pembolangan bersama mereka ya. Kalau sudah selesai mengerjakan dapur yang sama itu, sambil kita nunggu cuaca agak terang karena redup oleh kabut. Jadi ya kita cari yang sesimpel mungkin. Oke, kita akan pindah tempat. Di sana rupanya ada bambu. Coba kita lihat di sana. Yuk. Selain combong tadi, combong Tondong Sewu atau bisa dibilang ya Tondong Sewu saja. Ini juga ada rajut ya, rajut yang masuk ini. Rajut dari bambu apus. Ini rajutnya, rajut. Ya, rajut. Nah, ini rajutnya, pakem rajut. Jadi tadi saya di bambu kuning, sekarang geser di bambu petung. Bambu petung juga lokasi yang tidak jauh dari tadi ya. Jadi selain saya menemukan yang tadi, ini juga saya menemukan lagi ya. Nah, ini dalamnya ada yang masuk. Oh, ini lur, dari sini lur, ini batangnya masuk ke sini lur. Oh, masuk lur ya, kelihatan kan? Itu ternyata yang luar ini masuk ke dalam. Ini nih gambar rajutnya, ini positif lur, mantap sekali, masuk lur. Oh, di dalamnya kerual tuh. Memang Kang Balik itu dulu sebelum saya bolang beliau juga sudah menekuni pembolangan. Pribadinya agak konyol sedikit dan bahasa Jawanya itu latah, tapi mumpuni kalau mengulang itu spotnya itu pasti positif betul itu. Saya diajak Kang Balik bolang itu berkali-kali, bahkan pernah Kang Dinar itu tanya dapat dari mana, dari sana. Kita diajak kembali ke rumpun yang mana sudah kita tinggalkan. Kang Dinar masih ragu-ragu, pasti ada sesuatu yang tertinggal. Betul sekali. Jadi ini pengalaman saya bolang dengan Kang Balik, Kang Dinar, Kang Erlang, Kang Anton. Pada waktu itu Mbah Podronoyo masih baru masuk grup, masuk kelompok.
karena Kang Fahri sendiri sama Kang Potronoyo itu satu kompi dalam pekerjaan. Jadi waktu itu belum gabung, kita setiap hari itu sama Kang Fahri mencari bambu unik, tapi waktunya hanya terbatas, nggak terlalu lama, hanya sebentar. Jadi maksimal itu 30 menit, itu pun kondisinya sudah sore menjelang asar. Jadi pada waktu itu selain hari libur, kita bolanya hanya tipis-tipis ya, daripada tidak sama sekali gitu. Oke telur, banyak cerita, banyak pengalaman dengan Kang Fahri, dan banyak suka dukanya, banyak kekonyolannya, dan banyak sendakuranya. Di depan saya ini ada bambu petung dan apus. Nah, ini bambu apus yang baru terubus. Ini pindahan dari bibir sungai, dipindah ke sini. Dan ini, nah, batang mudanya. Ini Kang Fahri dulu itu dapat julukan panda karena sering, ya hanya sekali, sebetulnya sekali, tapi gempar. Sekali itu minta kepada yang punya barongan itu di posisi sana bareng batang muda seperti itu tadi. Jadi teman-teman menjuluki Kang Fahri batang muda. Ini batang muda juga. Nah, lokasi ini juga tidak jauh dari tempat kelahiran saya, dimana di masa kecil dan muda saya itu habis di area sini. Kita akan melakukan pembolangan tipis-tipis pada hari ini karena cuaca tidak mendukung. Maunya sih agak jauh, tapi kelihatannya kok redup. Jadi daripada kehujanan di jalan, mendingan kita bolang tipis-tipis saja sebagai isi waktu lengkar, waktu senggang. Kita bolangnya tipis-tipis hari ini. Setiap kali sama Kang Fahri itu ada saja ulahnya itu, yang bikin kita itu ya betah sama beliaunya. Nah, ini bambu apus juga pindahan dari bibir sungai. Nah, ini tapi kelihatannya tidak nampak pakemnya, mungkin belum ya karena masih muda. Tanda-tanda sudah ada, tanda-tanda berpakemnya sudah ada, tapi yang lebih hot, lebih seru, lebih menantang belum bisa kelihatan. Mungkin kita tunggu prosesnya dulu ya, karena semuanya butuh proses waktu yang panjang. Oke dulur, pada edukasi hari ini yang intinya adalah combong atau tonong 1000 yang didapat Kang Fahri secara tidak sengaja tadi saya temukan. Oke, untuk lebih serunya kita temui mereka yang sudah berkumpul di sana. Oke telur, karena kita sudah agak sore, jadi ini
bambu ini sebagai penutup. Ya, bila ada kata yang kurang berkenan didengar atau di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa semangat, seduluran Sulawesi, seduluran Nusantara. Akhir kata dari Mbak Mary, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.